Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok fungsional lanjut usia Jemaat Sion Teling Sentrum. Marilah kita akan beribadah kepada Tuhan di saat ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita berdiri dan kita menyanyi kasih dari sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Terpuji nama Tuhanmu, berbakti padanya, berbakti padanya. Malak dan makhluk baik seru dihormat, hormat, hormat, hormat kepada Tuhannya. Silakan duduk jemaat sekalian. Marilah kita mengaku dosa kepada Allah dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, di saat ini kembali kami datang padamu. Kami mengucap syukur karena Engkau baik dan selalu berpengapa dalam hidup kami. Ketika kami bekerja, ketika kami berkarya di tengah-tengah kehidupan ini, Engkau selalu ada menjadi sumber pertolongan dan menjadi sahabat sejati bagi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena sampai saat ini Engkau ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena itu inilah kami semua sebagai kelompok fungsional lanjut usia Jemaat Sion Teling Sentrum. Kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu di tengah-tengah persekutuan ibadah yang kudus ini. Dan karena itu kami mengundang kehadiran-Mu Bapa untuk boleh bersama-sama dengan kami. Sehingga apa yang kami lakukan di saat ini
boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, dalam hidup ini, ketika kami berkarya dan berjuang, lewat berbagai tugas dan aktivitas kami setiap hari, Engkau selalu mengajarkan kepada kami, supaya dalam berbagai situasi dan kondisi yang diperhadapkan kepada kami mampu untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti apa yang sudah Engkau teladankan, bahwa Engkau mengasihi kami tanpa syarat lewat pengorbananmu di kayu salib, sehingga kami semua boleh ada sampai saat ini. Tetapi realita yang ada dalam hidup ini, ketika kami beraktivitas setiap hari, kami belum mampu untuk mengasihi sesama kami lewat tindakan-tindakan hidup kami yang berkenan kepada Tuhan, lewat sikap hidup kami terhadap suami, istri, orang tua, anak-anak, dimanapun Tuhan utus dan pakai kami untuk berkarya di dunia ini. Kami seringkali mengabaikan keinginan dan kehendak Tuhan, dan kami selalu suka untuk mengikuti kehendak kami sendiri. Dan karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ibadah yang kudus ini, kami bermohon, kasihani dan sayangilah kami. Tuntunlah hidup ini, supaya kasih yang kami lakukan terhadap sesama kami bukan hanya slogan semata, tetapi kami mampu untuk melakukan kasih itu secara nyata, karena itu merupakan khotbah yang hidup bagi kami. Sehingga dengan demikian kami akan selalu layak untuk mengasihi Tuhan, ketika kami layak untuk mengasihi sesama kami manusia. Inilah permohonan kami kepadamu Bapa. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan mengampuni kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Ya Tuhanku, dengarlah doaku dan sembahyangku. Hai, mari dan tinggallah di dalam genap batinku. Jadikan daku anakmu yang dengaran teguh, baik darahmu kudus, bersihkan sehingga terus putih bersih, putih bersih. Beri Tuhan darahmu kudus, bersihkanlah aku terus. Bapak Ibu lansia yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa, di saat ini Engkau selalu memberikan waktu dan kesempatan lagi bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu untuk terus belajar
dari kehendak-Mu di dalam Alkitab. Dan karena itu Bapa, di saat ini ketika kami semua hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman-Mu itu, maka kami mohon tuntunlah kami semua Bapa, lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan hikmat dan pengertian bagi kami, sehingga kami mampu untuk memahami dan mau memberlakukan firman-Mu itu secara nyata di dalam hidup ini. Bapa Sorgawi, inilah yang menjadi doa syukur dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu lansia yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita akan membaca Alkitab. Bacaan kita saat ini terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Bapak Ibu lansia yang Tuhan Yesus kasihi, torang bersyukur pa Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pebae tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Torang semua sehat-sehat dan torang semua tetap dilindungi oleh Tuhan dalam torang beraktivitas setiap saat, karena sesungguhnya Tuhan Yesus adalah sahabat sejati bagi torang semua. Bapak Ibu lansia yang Tuhan Yesus kasihi, kisah Daud dan Yonatan yang terdapat dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18 menggambarkan pengaruh seorang sahabat dalam kehidupan seseorang. Alkitab mengatakan bahwa sahabat itu adalah orang yang dikasihi. Sahabat itu
adalah orang yang dapat dipercaya. Saudara-saudara, Bapak Ibu lansia yang Tuhan Yesus kasihi, ada pengarang lagu yang sangat terkenal yang bernama Joseph Scriven. Dia adalah pengarang lagu yang mungkin Bapak Ibu lansia sangat suka dengan lagu itu. Lagu itu terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 453. Yesus kawan yang sejati. Yosef ini, dia mau menjadikan Yesus itu sebagai sahabat sejati dalam hidupnya ketika dia mengalami berbagai kesulitan, persoalan dan tantangan yang ditemuinya. Dia tahu bahwa nyanda ada seorang pun yang mampu untuk meringankan beban hidupnya selain Tuhan Yesus. Ia berasal dari Irlandia dan pergumulan yang sangat berat dialaminya ketika dia harus berpisah untuk selama-lamanya dengan seorang kekasih yang sangat dikaguminya, dicintainya, yang sekaligus juga merupakan calon istrinya pada waktu itu. Karena sebelum mereka menikah, ternyata calon istrinya ini mengalami kecelakaan dan meninggal pada saat itu juga. Di tengah-tengah situasi yang dialami, pergumulan yang dialami oleh Yosef ini, dia menceritakan kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan bahwa selama beberapa tahun kemudian dia pergi ke Kanada. Dia melanjutkan studinya di sana dan dia menjadi seorang guru. Dia menjadi sebagai seorang pendidik dan dia memberi hidupnya untuk melayani banyak orang, tetapi yang terutama dilayaninya adalah orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang cacat, orang-orang yang nyanda punya DOI pada waktu itu, dilayani oleh Yosef ini. Dan dikatakan di Kanada dia bertemu dengan dambaan hatinya, seorang wanita muda yang sangat cantik. Dan mereka berdua kemudian membina suatu hubungan yang baik. Dan ketika mereka berkerinduan untuk dapat melanjutkan hubungan mereka dalam pernikahan yang kudus, musibah kembali dialami oleh Yosef ini karena kekasih hatinya harus meninggal karena sakit yang mendadak yang terjadi padanya pada waktu itu. Dalam kesedihan hatinya, ia menceritakan segala sesuatu kepada Tuhan. Ia menyampaikan segala apa yang berkecamuk di dalam hatinya di saat itu. Sebab dia tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, di dalam Tuhan selalu ada kelegaan, di dalam Tuhan selalu ada kedamaian, dan di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Apalagi di saat yang sama, Joseph Scriven ini, dia mendengar tentang keadaan ibunya yang pada saat itu dalam keadaan sakit keras, tetapi dia tidak bisa untuk mengunjungi sang ibu terkasih di Irlandia
Dan karena itu, dia menyampaikan segala sesuatu yang menjadi harapannya, dambaannya hanya kepada Tuhan Yesus, yang sekali lagi diyakininya bahwa Yesus mampu untuk memberikan kekuatan dan semangat baru baginya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan Alkitab kita saat ini mau menceritakan tentang wejangan-wejangan hikmat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Supaya apa? Supaya mereka mampu untuk saling mengasihi sebagaimana Yesus yang sudah mengasihi mereka. Sebab bagi Yesus, para murid tidak mampu untuk mengasihi Allah jikalau mereka tidak mengasihi sesama manusia. Yesus mau memberikan suatu contoh kepada para muridnya pada waktu itu, bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah suatu hal yang sangat membahagiakan, bahwa ia mengasihi semua orang. Dan Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus telah memberikan teladan itu, bahwa ia telah menyatakan cinta kasihnya yang sangat luar biasa kepada manusia lewat kehadirannya sebagai seorang anak Allah dan lewat pengorbanannya di kayu salib, sehingga torang semua boleh ada sampai saat ini. Kasih Yesus sungguh sempurna dan sungguh mengabadi dalam perjalanan kehidupan para murid-muridnya pada waktu itu, sehingga Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan menyebut para murid-muridnya sebagai seorang hamba, tetapi sebagai seorang sahabat. Sebab sebagai seorang hamba, dia tidak dapat mengetahui apa yang akan diperbuat tuannya, tetapi sebagai seorang sahabat, dia mampu untuk mengetahui segala sesuatu yang dipikirkan, yang dirancangkan oleh semua sahabat yang ada pada waktu itu. Dan karena itu, saudara-saudara, lewat bagian bacaan ini, sekali lagi Yesus mau memberikan suatu pemahaman yang baru lagi kepada para murid-muridnya pada waktu itu, supaya dorang saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana teladan Yesus yang telah memberikan kasih secara sempurna bagi umat manusia, yang memberikan kasih agape kepada umat manusia, kasih yang tidak pernah menuntut balas. Dan karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bagian bacaan ini mau kasih ingat patorang semua, teristimewa sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, lansia yang ada di jemaat Sion Telling Sentrum. Saya percaya bahwa Bapak Ibu telah mampu untuk melakukan dan memberikan teladan yang baik untuk bagaimana supaya torang saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu telah melakukan hal itu, karena dalam hidup ini betapa berharganya kehidupan ini jikalau di antara torang, antara suami, istri, orang tua, anak-anak,
torang baku-baku bae, torang baku-baku sayang, baku-baku mengerti satu dengan yang lain. Karena ini adalah harta yang terbesar yang akan torang dapati selama torang hidup dan ada di dunia ini. Saya selalu mengatakan bahwa biar lagi torang so punya segala sesuatu, oto so 5, rumah so 10, itu harta pe banyak, kong di antara torang so nyanda ja baku-baku tegor, antara suami dan istri so nyanda ada kerukunan, kedamaian satu dengan yang lain, maka nyanda ada guna itu semua. Bapak Ibu lansia yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus mampu torang lakukan secara terus-menerus dalam perjalanan hidup kita. Teristimewa torang boleh mau kasih nasihat pa torang pe anak-anak, torang pe cucu cece, supaya baku-baku baik. Apalagi di masa-masa sulit ini karena pandemi COVID-19 yang torang alami sampai saat ini. Di tengah-tengah situasi ini, betapa baiknya torang untuk selalu berdekat dengan Tuhan. Kalau torang selalu berdekat dengan Tuhan, maka torang tahu apa yang Tuhan te mau. Sehingga dengan demikian torang akan selalu ingat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13, dikatakan bahwa kasih itu akan selalu ada, tidak hambar, bukan slogan. Karena kasih itu sabar, murah hati, nyandak pang badendam, nyandak pang marah, dan lain-lain sebagainya. Mari torang wujudkan itu, supaya torang pe kehidupan ini akan terus memancarkan sinar terang kasih Kristus. Torang baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku bantu satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan akan terus dimuliakan di sepanjang perjalanan hidup yang torang jalani hari lepas hari. Terpuji namanya. Amin. Marilah kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan sukacita. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak Ibu lansia yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sungguh mengimani dan mengamini bersama bahwa Engkau hadir bagi kami di tengah-tengah persekutuan ibadah yang kudus ini. Engkau telah membimbing dan mengingatkan kami semua supaya kami mampu untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, mampu untuk menyatakan kasih yang sangat luar biasa kepada umat manusia lewat pengorbanannya di kayu salib, kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balas. Kami mampu untuk menjadi
sahabat bagi semua orang, karena kehadiran kami selalu memancarkan sinar terang kasih-Mu dimanapun kami beraktivitas setiap saat. Kami semua terbatas adanya Bapa, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan terus hadir, memampukan dan memperlengkapi kami untuk melakukan yang terbaik yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Engkau berkati dan kuduskan apa yang sudah kami nyatakan di saat ini. Kami teringat untuk semua Bapak Ibu lansia yang saat ini bergumul karena sakit, baik mereka yang berada di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan kasihani dan sayangilah mereka ya Tuhan. Biarlah lawatan tangan Tuhan yang mampu untuk mendatangkan berbagai mujizat dan keajaiban itu akan melawat semua Bapak Ibu lansia yang sakit, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka boleh dipulihkan, mereka boleh beraktivitas, karena Tuhan sangat menyayangi mereka. Bapa Sorgawi, berkatilah setiap program-program pelayanan dari kelompok fungsional lanjut usia Jemaat Sion Teleng Sentrum. Tuhan berkati, kuduskan, berikan kemudahan, berikan kelancaran, sehingga apa yang menjadi harapan dan kerinduan kelompok fungsional lanjut usia akan selalu terrealisasi karena Tuhan hadir bagi mereka. Maka diberkatilah pimpinan ataupun pengurus yang ada ya Tuhan, mulai dari ketua, sekretaris, asisten bendahara, Tuhan yang akan memampukan mereka, menambah-nambahkan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka akan terus bersukacita untuk melayani Tuhan. Mereka akan terus mampu untuk mewartakan cinta kasih Tuhan di sepanjang perjalanan hidup yang mereka jalani hari lepas hari. Kesehatan Engkau anugerahkan juga bagi pimpinan ataupun pengurus yang ada. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mencekam ini karena pandemi COVID-19, kami hanya berharap kepada pertolongan-Mu Tuhan untuk dapat memulihkan keadaan gereja, bangsa, dan dunia ini dari ancaman virus yang sangat menakutkan ini. Kuatkanlah kami semua, tolonglah kami semua, ampunilah segala dosa kami, dan layakkanlah kami Tuhan, supaya dengan rancangan Tuhan yang baik dan luar biasa, maka kehidupan yang normal akan boleh kami alami lagi, karena kehendak dan rencana Tuhan selalu yang terbaik untuk kami alami, nikmati dan rasakan di sepanjang perjalanan hidup ini. Berkati Bapak Ibu lansia yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Berikan selalu kesehatan, sukacita, bahkan umur panjang bagi mereka. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Biarlah kami akan mampu untuk mengisi hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami, dengan selalu menjadikan Engkau sebagai sahabat sejati bagi kami. Inilah yang menjadi doa syukur dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan Allah. Sambil kami mengingat pemerintah, bangsa dan negara kami, anugerahkanlah hikmat-Mu bagi mereka. Demikian juga untuk tim para medis yang selalu menjadi garda terdepan dalam rangka berbuat baik
untuk menolong semua saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit. Tuhan kasihani dan sayangilah mereka. Jaga dan lindungilah mereka selalu, baik siang maupun malam. Supaya apa yang baik yang mereka lakukan, pengorbanan yang mereka lakukan setiap hari, itu boleh berhasil karena Engkau yang selalu mengasihi dan memampukan mereka untuk menjalani segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, yang sudah mengajar kami berdoa agung. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu lansia yang Tuhan Yesus kasihi, diundang kita berdiri. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna, ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Bapak Ibu lansia yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai saudara-saudara. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu lansia yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah saat ini telah selesai. Tuhan memberkati torang semua.